Halo teman-teman, perkenalkan, nama saya Agatha Sabila Ayusa Putri dari program studi S1 Teknologi Pangan A 2018 Universitas Diponegoro. Di sini saya akan melaporkan dan menjelaskan hasil dari praktikum fermentasi yogurt yang telah saya lakukan. Di sini saya akan melakukan percobaan yogurt dengan perlakuan susu direbus, ditambahkan starter 30%, tidak diaduk, disimpan di suhu ruang, dan dengan kondisi tertutup. Yogurt adalah salah satu produk susu yang telah dipasteurisasi, kemudian difermentasi. Yogurt berasal dari susu sapi yang mempunyai rasa agak asam sebagai hasil fermentasi oleh bakteri-bakteri tertentu. Agustina et al. 2015. Proses pasteurisasi pada susu adalah sebuah proses pemanasan pada susu. Pasteurisasi dilakukan dengan tujuan untuk menginaktifkan enzim dan membunuh mikroba patogen dalam susu. Dengan perlakuan panas pada proses pasteurisasi dapat mengurangi waktu koagulasi karena terjadi penurunan pH yang disebabkan oleh degradasi laktosa. Herawati dan Wibowo 2011. Setelah dipasteurisasi dilanjutkan dengan tahap pendinginan dan inkubasi. Kriteria selesainya tahap ini adalah pH berkisar 4,4 sampai 4,5 yang diikuti dengan terbentuknya flavor asam yang khas. Flavor asam yang khas dan rasa asam pada yogurt dihasilkan oleh asam laktat. Shaina dan Novita 2014. Selain karena senyawa asam laktat, flavor asam juga disebabkan oleh asam asetat, asetaldehid, dan senyawa volatil lainnya. Yogurt memanfaatkan bakteri asam laktat pada proses fermentasinya. Bakteri yang digunakan pada proses fermentasi ialah bakteri Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus. Astawan et al. 2012. Aktivitas proteotik dari Lactobacillus bulgaricus memproduksi asam amino untuk dipakai oleh bakteri Streptococcus thermophilus. Bakteri Streptococcus thermophilus akan menghasilkan asam-asam organik dan CO2. Suharyono dan Kurnadi 2011. Asam organik dan CO2 tersebut dapat merangsang pertumbuhan bakteri Lactobacillus bulgaricus. Adapun ciri-ciri dari yogurt yang dapat dimakan dan aman untuk dimakan ialah yang tidak berbau busuk. Ciri-ciri yogurt ialah bau cenderung asam, tidak terjadi pemisahan fase susu, memiliki rasa asam, dan cairan susu yang lebih mengental. Tentalu et al. 2017. Bakteri asam laktat dalam yogurt memiliki manfaat antara lain mengatasi laktose intolerance, menurunkan kadar kolesterol, mencegah kanker, mengatasi infeksi jamur dan bakteri, dan menyeimbangkan sistem pencernaan. Bakteri yang masuk dan tinggal dalam usus dapat memberi pengaruh positif terhadap keseimbangan mikroflora usus. Kumalaningsi et al. 2016. Bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan yogurt adalah susu full cream merek Ultramilk dan yogurt drink yang rasa plain merek Cimori. Dan alat yang digunakan adalah wadah untuk memanaskan susu dan wadah botol kaca untuk meletakkan susu dan starter yogurt yang sudah dicampurkan. Cara pembuatannya adalah masukkan susu full cream 200 ml ke dalam wadah untuk dipanaskan. Jangan sampai mendidih.
Lalu dinginkan terlebih dahulu susu hingga hangat suam-suam koko. Kemudian masukkan starter yogurt drink sebanyak 30% atau 60 ml. Kemudian masukkan sampel ke dalam wadah botol kaca dan amatilah beberapa perubahan hari per hari. You call me on the telephone, you feel so far away. You tell me to come over, there's some games you wanna play. I'm walking to your house, nobody's home, just me and you and me alone. Parameter pengamatan pada yogurt adalah 1. Volume, 2. Kekentalan, 3. Warna, 4. Bau, dan 5. Gumpalan. Tabel parameter. Tabel 1 parameter yogurt. Hari pertama, volume yogurt 260 ml. Kekentalan cair, warna putih, bau tidak ada, gumpalan tidak ada. Hari kedua, yogurt bervolume 260 ml. Kekentalan sedikit kental, warna putih, bau sedikit, gumpalan sedikit. Hari kedua, volume yogurt 260 ml, kekentalan sedikit kental, warna putih, bau banyak, gumpalan sedikit. Hari ketiga, volume 260 ml, kekentalan kental, warna putih, bau banyak, gumpalan banyak. Sumber data primer Praktikum Bioteknologi Pangan 2020. Pada slide ini terdapat dokumentasi yogurt dari hari ke hari. Di slide ini terdapat foto pada hari ke-0 dan hari pertama. Selanjutnya dokumentasi yogurt pada hari kedua dan hari ketiga. Terdapat gumpalan pada yogurt di bawahnya dan terjadi pemisahan fase susu. Berdasarkan hasil percobaan yang telah dilakukan, dapat diperoleh hasil adalah bahwa yogurt teksturnya halus. Hal ini sesuai dengan pendapat Navrianti et al. 2013 yang menyatakan bahwa tekstur dari yogurt kental dan halus. Tekstur kental itu disebabkan oleh bakteri asam laktat. Tekstur dari yogurt dapat menentukan apakah yogurt tersebut berkualitas baik atau buruk. Tekstur yang baik pada yogurt ialah halus dan kental. Kekentalan ini dipengaruhi oleh banyak sedikitnya air. Hal ini sesuai dengan pendapat Santosa
2014 yang menyatakan bahwa kandungan air pada bahan yogurt sangat mempengaruhi tekstur. Semakin tinggi kadar air, maka tekstur menjadi kurang kental. Reaksi fermentasi yogurt. Laktosa menjadi asam laktat plus karbon dioksida plus energi ATP. Bau asam dan menyengat yang muncul pada yogurt disebabkan oleh adanya asam laktat dan senyawa-senyawa yang lainnya. Hal ini sesuai dengan pendapat Mariana et al. 2012 yang menyatakan bahwa yogurt memiliki karakteristik yaitu bersifat asam, dikarenakan pada saat proses fermentasi yang menggunakan sekelompok bakteri asam laktat atau disebut BAL. Bakteri tersebut mengubah sukrosa menjadi asam laktat. Hal ini sesuai dengan pendapat Dipo et al. 2016 yang menyatakan bahwa produksi asam laktat dalam proses fermentasi berakibat munculnya bau asam selama proses fermentasi. Sukrosa dirombak menjadi asam laktat yang bersifat asam. Akibat dari penurunan pH pada saat fermentasi menyebabkan terkoagulasinya protein susu dan menyebabkan tekstur yogurt mengental. Faktor yang dapat mempengaruhi total asam adalah lama proses fermentasi dan banyaknya konsentrasi gula. Hal ini sesuai dengan pendapat Hansen et al. 2012 yang menyatakan bahwa semakin banyak konsentrasi gula, maka total asam laktat akan meningkat. Volume pada yogurt tidak menunjukkan perubahan sejak H0 hingga inkubasi hari ketiga. Hal ini sesuai dengan pendapat Tinaya et al. 2014 yang menyatakan bahwa pada saat yogurt dengan perlakuan penambahan tanpa gula dan dengan perlakuan penyimpanan tertutup, volume yogurt yang dihasilkan, total volume akhirnya sama, karena tidak terjadi penguapan pada yogurt pada saat perlakuan ditutup. Berdasarkan percobaan pembuatan yogurt dengan perlakuan penyimpanan suhu ruang dan kondisi tertutup, warna pada yogurt hari ke-0 hingga inkubasi hari ke-3 tidak mengalami perubahan warna. Warnanya tetap putih. Hal ini tidak disebabkan pengaruh jenis susu yang digunakan. Hal ini sesuai dengan pendapat Zainah et al. 2014 yang menyatakan bahwa tidak adanya pengaruh jenis susu terhadap warna yogurt yang diinkubasi pada suhu ruang. Beberapa faktor yang mempengaruhi tekstur yogurt adalah perlakuan pada susu sebelum diinokulasi, ketersediaan nutrisi bahan-bahan pendorong produksi metabolis oleh laktobasili dan suhu saat inkubasi. Suhu yang digunakan saat inkubasi yogurt ialah suhu 43 derajat Celcius yang menjadi suhu optimum untuk berkembang biaknya bakteri. Hal ini sesuai dengan pendapat Layadi et al. 2019 yang menyatakan bahwa salah satu faktor pembuat tekstur pada yogurt ialah temperatur inkubasi. Perlakuan dengan temperatur berkisar 44 derajat Celcius pada saat inkubasi yogurt dapat mengoptimalkan pertumbuhan bakteri asam laktat. Bakteri asam laktat yang digunakan dalam pembuatan yogurt ialah bakteri Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus. Bakteri tersebut menyebabkan protein terkoagulasi, sehingga teksturnya menjadi kental. Hal ini sesuai dengan pendapat Wardani et al. 2015
yang menyatakan bahwa semakin tinggi kadar protein pada yogurt, maka kekentalan semakin tinggi. Hal ini disebabkan oleh protein yang terkoagulasi oleh asam yang akhirnya membentuk gel sehingga tekstur menjadi kental. Cita rasa yang terjadi pada yogurt adalah sangat asam. Hal ini terjadi karena terbentuknya asam laktat. Hal ini sesuai dengan pendapat Puspitasari et al. 2013 yang menyatakan bahwa cita rasa pada yogurt ialah asam atau sampai sangat asam. Rasa asam ini disebabkan oleh terbentuknya asam laktat. Rasa asam tersebut disebabkan oleh hasil fermentasi gula pada susu. Hal ini sesuai dengan pendapat Hidayat et al. 2013 yang menyatakan bahwa hasil fermentasi gula menjadi asam organik oleh bakteri asam laktat pada proses pembuatan yogurt dapat menimbulkan rasa asam. Cita rasa yang sangat asam dengan tekstur yang halus membuat panelis suka dengan yogurt. Hal ini sesuai dengan pendapat Hidayat et al. 2013 yang menyatakan bahwa rasa asam dari tekstur yang tidak terlalu kental menyebabkan yogurt ini disukai banyak orang. Kesukaan tiap orang berbeda-beda, tergantung dengan faktor-faktor yang ada, seperti jenis kelamin dan usia dari panelis yang melakukan uji organoleptik. Hal ini sesuai dengan pendapat Karo dan Febrianto 2015 yang menyatakan bahwa faktor usia, kondisi fisik, asal panelis, kebiasaan konsumsi makanan kesukaan, dan jenis kelamin dapat mempengaruhi persepsi rasa serta kesukaan. Kesimpulan, berdasarkan percobaan yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa perlakuan pada susu direbus ditambahkan starter 30% atau 60 ml, tidak diaduk dan disimpan di suhu ruang, kondisi tertutup memiliki hasil warna tidak berubah, tetap putih, baunya asam dan mengental pada hari ketiga. Sehingga perlakuan terbaik adalah perlakuan susu direbus ditambahkan starter 30% atau 60 ml, disimpan di suhu ruang dan kondisi tertutup karena memiliki ciri warnanya putih tidak berubah, baunya asam dan kental, dan ada butir kasein pada perlakuan tersebut dibanding dengan perlakuan ini bahkan perlakuan yang lainnya. Play